Saudara dan saudariku yang kekasih, selamat berjumpa dengan Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan yang berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita. Saudara dan saudariku yang kekasih, kita sampai pada soal nomor 8. Adakah pengetahuan mendalam lainnya tentang tindakan-tindakan Allah? Ya, melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam jawatan Rasul, Allah mengaruniakan kepada kita pengetahuan dan pengertian yang mendalam tentang tindakan-tindakannya untuk keselamatan umat manusia. Ini ditunjukkan di dalam Alkitab dan selanjutnya dibukakan oleh Roh Kudus. Saudaraku, Allah mengaruniakan kepada kita pengetahuan dan pengertian yang mendalam tentang keberadaan Allah, sifat-sifatnya, tindakannya, rencana-rencananya, yaitu melalui pekerjaan Roh Kudus yang ini menjadi nyata di dalam jawatan Rasul. Semua yang ingin hendak Allah nyatakan itu telah ditulis di dalam Alkitab. Dan agar manusia dapat memahami pesan-pesan penting yang berasal dari Tuhan yang ada di dalam tulisan-tulisan Alkitab, maka kemudian Tuhan mengutus Roh Kudus yang itu dikaruniakan kepada gerejanya, khususnya kepada para rasul untuk menginspirasi, menyampaikan apa yang menjadi kehendak Allah itu. Soal nomor 9. Bagaimanakah manusia harus bertindak berkaitan dengan penyataan-penyataan Allah? Manusia harus percaya kepada Allah dan mempercayai pula penyataan-penyataannya. Hanya melalui iman maka manusia dapat memahami penyataan-penyataan ilahi ini. Jika manusia percaya, maka perkara-perkara ilahi menjadi berharga bagi mereka dan akan menentukan hidup mereka. Misalnya, jika orang tidak percaya kepada Allah bahwa Allah lah pencipta alam semesta, maka mereka juga tidak akan bisa memahami bahwa ada kuasa Allah di balik keberadaan alam semesta dengan segala keajaibannya. Melainkan mereka akan menganggap bahwa semua itu hanyalah sebuah proses yang kebetulan saja. Mengenai apa itu iman, Rasul Paulus menjelaskan di dalam surat Ibrani 11 ayat 1 demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sehingga untuk manusia dapat menjadi dekat dengan Allah, yang dibutuhkan dan mutlak harus ada adalah iman. Ibrani 11 ayat 6 menyatakan demikian. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara dan saudari yang kekasih, mengenai keberadaan Allah ada sebuah ilustrasi yang demikian. Ada seorang yang tidak percaya Allah mengatakan bahwa bumi dan alam semesta tidak diciptakan oleh siapapun,
melainkan prosesnya terjadi dengan sendirinya. Mendengar pernyataan ini, seorang yang percaya kepada Allah menambahkan, kalau begitu, aku juga mau katakan yang demikian, bahwa pensil yang sekarang aku pegang ini tidak dibuat oleh siapapun. Ini tahu-tahu ada, sebab proses keberadaannya terjadi dengan sendirinya. Apakah kamu percaya? Orang yang tidak percaya kepada Allah itu tidak mau menerima pernyataan itu, dan kemudian balik bertanya, bagaimana mungkin sebatang pensil bisa tahu-tahu ada dan tidak dibuat oleh siapapun? Maka orang yang percaya kepada Allah itu menjelaskan demikian, jika engkau tidak bisa mempercayai bahwa pensil, benda yang sangat sederhana ini tidak dibuat oleh siapapun, maka aku akan lebih tidak percaya kepada kata-katamu yang mengatakan bahwa alam semesta yang besar luar biasa, ajaib tidak terselami ini tidak pernah dibuat oleh siapapun, yang prosesnya terjadi dengan sendirinya. Itu jauh lebih tidak mungkin dan tidak masuk akal sama sekali. Atau ilustrasi berikutnya yang demikian, dalam sebuah kuliah, seorang dosen bertanya kepada mahasiswa-mahasiswanya, siapa yang pernah melihat Allah? Maka mahasiswa-mahasiswa semuanya terdiam. Kemudian sang dosen dengan lantang membuat kesimpulan, segala sesuatu yang tidak bisa dibuktikan dengan indera manusia, maka sesungguhnya itu tidak ada. Kalau toh tampak seperti ada, itu hanya buah imajinasi manusia belaka. Maka kemudian seorang mahasiswa bertanya kepada sang dosen, Bapak, tunjukkan kepadaku pikiranmu. Sang dosen kebingungan dan tidak segera menjawab. Maka kemudian mahasiswa itu melanjutkan, jika Bapak tidak bisa menunjukkan pikiran Bapak, dan kami dengan panca indera kami tidak bisa melihatnya, maka sebenarnya pikiran Bapak itu tidak pernah ada. Kalau toh Bapak menganggap Bapak punya pikiran, itu sesungguhnya hanyalah imajinasi Bapak belaka. Begitulah saudara dan saudara yang terkasih, kita percaya bahwa Allah itu ada, bahwa Allah berkehendak untuk menyelamatkan manusia, bahwa kasih-Nya senantiasa menyertai setiap mereka yang mencari Dia. Kita tidak menuntut bukti-bukti karena sesungguhnya semua itu telah begitu nyata di sekitar kita. Semuanya itu dapat kita terima dengan keyakinan penuh, yaitu dengan iman kita. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.